Selamat sore saudara-saudara, selamat bergabung kembali di dalam acara Vesper dari Gereja Loma Linda di California. Biasanya kita mengadakan small group. Dalam Vesper acara ini kita melakukannya melalui small group, tetapi hari Sabat ini adalah Sabat yang kelima, maka acara Vesper pada sore hari ini akan dibawakan oleh tim pastoral kita. Ya, jadi saudara-saudara, saya mengundang saudara untuk like dan share ini program supaya teman-teman kita di mana saja mereka berada boleh menyaksikan pelajaran yang sangat indah pada sore hari ini yang kita ambil dari buku Nasihat bagi Sidang oleh Ellen G. White. Dan hari ini kita sudah mencapai kepada pasal yang ke-7 yang berjudul Penerbitan Gereja. Saudara-saudaraku, di depan selayar kita, pendeta kita senior dari Gereja Loma Linda sudah ada. Kita ucapkan selamat datang kepada pendeta. Selamat sore pendeta. Selamat sore. Selamat sore. Jadi sebelum kita membahas acara kita pada sore hari ini, kita akan berdoa. Kita akan buka dalam doa. Dan saya undang saudara-saudara untuk berdoa bersama-sama. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sangat bergembira Tuhan, oleh karena berkat Tuhan dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami boleh lagi menghampiri hari Sabat Tuhan pada hari sore hari ini. Oh Tuhan, ini adalah jam Vesper Loma Linda, dan anggota Loma Linda akan menyaksikan acara Vesper ini, bahkan anggota pemirsa kami yang selalu hadir untuk menyaksikan acara ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pemirsa kami, dan boleh mereka sama-sama belajar mendapatkan firman hari ini yang akan membawakan kerohanian kami setiap hari makin dekat kepada Tuhan, terlebih di akhir zaman seperti saat ini. Mendoakan akan pendeta kami yang akan memberikan pembahasan dari buku Nasihat bagi Sidang ini, supaya Tuhan berikan berkat kepada beliau dan pelajaran yang beliau berikan kepada kami hari ini betul-betul bisa kami terima dan kami terberkati, dan kami boleh bagikan kepada teman-teman kami di mana saja mereka berada. Memberkati anggota gereja kami Tuhan, yang di mana-mana saat ini berada, dan bahkan pemirsa kami. Biarlah Tuhan berkat yang sama boleh menjadi bahagian mereka sama seperti kami ya Tuhan. Mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami. Semua ini kami haturkan atas nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudara, sebelum kita bahas acara kita akan buka dengan lagu buka yang berjudul Di Surga Tempat yang Baka. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Di surga tempat yang bakal
Baik, terima kasih sudah bernyanyi bersama-sama. Seperti yang saya bilang tadi, buku kita, pelajaran kita diambil dari buku Nasihat bagi Sidang, dan hari ini adalah pasal yang ke-7, dan judulnya adalah Penerbitan Gereja. Di dalam pelajaran kita sore hari ini, ya, dikatakan bahwa Tuhan telah menunjuk kita, penerbitan kita untuk pekerjaan yang sangat baik ini, ya. Dan Tuhan juga di pelajaran kita ini secara khusus setelah menunjuk gereja Masehi hari Advent ke-7 ini untuk mencetak dan menyebarkan buku-bukunya. Dan Tuhan juga sudah menunjuk orang-orang yang spesial, yang khusus, yang mendedikasi diri mereka sendiri untuk bekerja di percetakan, dan orang-orang yang di Tuhan telah pilih untuk bisa menyebarkan buku ini di semua pelosok-pelosok di bumi ini. Dan dikatakan di sini, ya, walaupun teknologi sudah makin canggih, semuanya ada di internet, ya, Tuhan juga mengatakan bahwa pekerjaan ini masih sangat penting untuk dilakukan sampai saat ini. Saya tidak akan membaca semua daripada judul atau materi daripada pasal 7 ini, tapi saudara-saudara boleh mengikutinya di rumah, ya. Dikatakan di sini adalah memang pendeta bisa melayani umat sebagai gembala jemaat dan live. Tetapi pekerjaan ini tidak cukuplah hanya dilakukan oleh pendeta sendiri. Maka diperlukan orang-orang yang sudah dipilih untuk menjual buku atau menyebarkan buku ini sampai kepada ke pelosok-pelosok. Sebab tentunya tidak semua tempat di mana di dunia ini ada pendeta bisa menjangkau mereka. Maka melalui buku-buku ini yang diterbitkan dan dicetak oleh percetakan oleh institusi kita, Gereja Advent, maka buku-buku ini bisa disebarkan secara luas, ya. Bukan hanya pendeta yang melakukannya, tetapi adalah dengan setiap anggota gereja, kawan-kawan, ya, yang mau sukarela dan mendedikasikan diri mereka untuk membagikan buku ini ke tetangga-tetangga dan di tempat bekerja, bahkan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, bahkan mereka bisa membawa buku ini ke pelosok-pelosok di desa-desa di mana pendeta tidak bisa menjangkau mereka. Yang lagi hebat adalah dalam buku Ellen G. White ini ditekankan, Tuhan sendiri menginstruksikan supaya adanya percetakan Advent dan dihimbau supaya para mahasiswa kita boleh dididik menjadi penjual buku ini. Dan dikatakan di pelajaran kita ini, kalau mereka yang setia dan mau bertekad dengan menjual buku ini, boleh juga mereka melunasi akan biaya untuk sekolah mereka. Jadi kira-kira begitu akan tema dan isi daripada pelajaran kita pada sore hari ini. Dikatakan juga penerbitan kita dapat disampaikan ke tempat-tempat yang tidak dapat ada kumpulan atau pertemuan gereja, ya. Di tempat-tempat disitulah penjual buku menjadi seorang pengkhotbah yang hidup. Jadi di zaman teknologi seperti sekarang ini, kita pikir ada gadget, semuanya ada di telepon kita, kita masih dibutuhkan interaksi atau wakil dari gereja kita untuk menyampaikan buku-buku ini kepada mereka, ya. Dikatakan juga di sini, oleh pekerjaan penjualan buku, kebenaran disampaikan kepada beribu-ribu orang yang tidak bisa dijangkau. Dengan demikian tidak pernah akan mendapatkan pekabaran itu. Jadi kalau mereka tidak mendapatkan buku-buku ini, mereka tidak akan mendapatkan pekabaran keselamatan itu.
Jadi penjualan buku harus pergi ke berbagai-bagai negeri, dan pekerjaan ini sangat penting, dan sama katanya pekerjaan membagikan buku ini adalah sama pekerjaannya dengan pekerjaan pendeta. Pengkhotbah yang hidup maksudnya pendeta, dan para pesuruh yang lain yang diam-diam, kaum awam, semuanya bisa melaksanakan pekerjaan yang besar ini bersama-sama. Dikatakan juga Allah telah menentukan pekerjaan penjualan buku ini sebagai suatu ikhrar untuk menyampaikan kepada halayak ramai, halayak ramai terang yang terdapat dalam buku-buku kita, dan para penjual buku hendaknya diberi kesan tentang pentingnya menyampaikan kepada dunia secepatnya, selekas-lekasnya buku-buku itu perlu untuk pendidikan dan penerangan rohani. Dikatakan juga, justru inilah pekerjaan yang paling penting yang Tuhan kehendaki pada umatnya, pada kita di masa ini. Jadi walaupun masih sudah lengkap dengan gadget, kita bisa kirim SMS, kita kirim WhatsApp, kita kirim bergabung dalam Zoom, kita masih diperlukan berinteraksi dengan umat-umat yang perlu kita jangkau. Karena hubungan secara sosial dan interaksi sangat dibutuhkan untuk membawa jiwa-jiwa kepada kebenaran, kepada Tuhan. Selanjutnya dibilang, sebab di dalam buku-buku ini sangat penting, bukan saja dalam membangun kerohanian kita atau kerohanian mereka untuk menyadari betapa pentingnya kebenaran untuk masa ini, tetapi juga untuk memperkuat dasar kita atau mereka dalam kebenaran dan memperteguhkan kehidupan kita di dalam kesalahan yang menyesatkan. Dan terus dikatakan penerbitan itu akan melakukan suatu pekerjaan yang jauh lebih besar daripada yang dapat dilaksanakan oleh pelayanan sabda itu sendiri. Pelayanan malaikat-malaikat yang serupa akan menyertai buku-buku yang berisi kebenaran sebagaimana yang menyertai pekerjaan pendeta. Jadi buku-buku ini saudara-saudara, sewaktu dicetak sudah didoakan, dan Tuhan sudah memberikan berkat, sama seperti Tuhan memberikan berkat kepada malaikat. Jadi itu juga sama pentingnya, sama dengan pendeta yang mengabarkan Injil kepada kita live di gereja atau di mana-mana. Buku-buku itu juga sama penting peranannya, karena itu adalah Injil dari Tuhan. Itu Tuhan sendiri. Biarlah dibuat rencana untuk menolong para pelajar. Nah, ini kembali kepada pelajar, supaya para pelajar dan mahasiswa boleh mengongkosi biaya kuliah mereka sendiri dengan jalan menjual buku. Tentu instansi kita sudah mengadakan pengarahan dan pendidikan supaya boleh, karena para pelajar kita juga sudah dituntun supaya mereka sambil menjual buku ini, mereka juga bisa melakukan pelayanan pengkhotbahan kepada mereka. Kira-kira begitu bunyinya. Kalau mereka mau, dikatakan dengan menjual buku, mereka boleh melunasi akan biaya kuliah mereka sendiri. Dan kita sebagai anggota-anggota kita, anggota-anggota Gereja Lomalinda, dan di mana saja saudara berada, kita menyadari betapa pentingnya penyebaran buku-buku ini, dan kita diundang untuk lebih lagi banyak memberikan waktu untuk menyokong, dan kita sendiri untuk melakukan membagi-bagikan buku ini di mana saja mereka berada. Jadi kira-kira begitu summary-nya kita pada hari ini. Di depan kita, di layar kita, pendeta senior dari Lomalinda sudah ada. Kita mengadakan sedikit tanya jawab, dan bila saudara ada komen juga, silakan ketik di komen nanti. Bila ada waktu, kita akan tanyakan kepada pendeta supaya kita bisa belajar bersama-sama. Baik saudara-saudara, kita akan bertanya sedikit kepada pendeta bagaimana summary daripada pelajaran kita pada hari ini yang berjudul penerbitan gereja.
Selamat sore Pendeta Tarigan. Ya, selamat sore. Selamat sabar Bapak Silalahi. Senang berjumpa, kita bisa lagi melayani anggota kita melalui Zoom ini Pendeta. Ya, hari ini adalah hari Vesper di mana anggota kita semuanya family time, jadi mereka bisa menyaksikan pelajaran ini. Mudah-mudahan anggota kita boleh membuka pelajaran sama-sama dan kita bisa ikuti pertanyaan ini dengan pendeta. Saya tahu saudara juga sudah mendapatkan pertanyaan ini, dan pertanyaan ini akan saya tanya kepada pendeta dan mudah-mudahan kita semua boleh mengikutinya. Baik pendeta Tarigan, saya baru bacakan saja sedikit ringkasan dari pelajaran yang ketujuh ini. Pertanyaan yang pertama adalah yang diberikan oleh dari tim personal ministry. Tolong pendeta berikan sedikit penjelasan tentang permulaan dan perkembangan penerbitan gereja kita pada saat ini. Silakan pendeta. Ya, kalau kita lihat sejarah gereja Masih Advent hari ke-7, khususnya yang dimulaikan ya dengan kekecewaan besar, kita tahu ya 1844. Sebelum 1844, 1840 itu yang kita kenal dengan pekabaran William Miller, mereka itu sebenarnya sudah sudah mulai untuk membagikan pekabaran yang mereka yakini itu melalui traktat-traktat yang dicetak, yang kemudian disebarluaskan. Nah, jadi 1844 ya terjadi kekecewaan besar, dan setelah itu mereka tidak berhenti di dalam menyampaikan pekabaran yang mereka yakinin bahwa itu adalah berasal dari Tuhan. Nah, pada tahun 1849 James White mengkopi apa yang kita kenal sebagai The Present Truth. Ya, lalu dia memposkannya melalui kantor pos dan mengirimkannya kepada orang-orang lain yang dimulaikan di Middletown, Connecticut, USA. Nah, sebenarnya beberapa minggu sebelum apa yang dilakukan oleh James White ini, seorang pioner gereja Masih Advent hari ke-7, dia mencetak satu majalah yang dikenal dengan sebutan Adventist Review. Pada tahun itu kurang lebih ada 1.000 kopi yang dia cetak, dan itulah yang dibagi-bagikan di dalam menyampaikan pekabaran gereja kita. Nah, pada tahun 848 Tuhan memberikan pekabaran khusus kepada Mrs. White agar pekabaran kita itu bukan hanya dikhotbahkan tetapi dicetak di dalam traktat-traktat dan dalam majalah, dan itu disebarluaskan, dan itulah yang dilakukan oleh pionir gereja kita mula-mula. Dalam buku Life Sketch halaman 125, in the visions, White said God instructed James to print a little paper and send it out to the people. Jadi kita bisa melihat bahwa mencetak dan mengirimkan itu kepada orang lain itu sejak awal Tuhan sudah berikan kepada James White melalui Mrs. White. Yeah. Despite the couple's financial struggles, White said she had been assured that with faith the paper will eventually be like streams of life that went clear round the world. Jadi kita bisa melihat bahwa bagaimana sejak awal pionir gereja kita telah dealing dengan percetakan atau buku-buku yang di print out dan dikirimkan kepada orang lain. Kalau kita lihat sekarang ini percetakan Advent itu banyak sekali di seluruh dunia. Di Amerika ini banyak sekali ya, dan juga hampir di seluruh bagian dunia ini. Gereja kita selalu diikuti dengan percetakan. Kalau saudara lihat organisasi gereja Masih Advent hari ke-7 itu tidak hanya mencoba untuk mendirikan gereja. Betul, gereja didirikan, gereja ini diorganisir, lalu dia disatukan di bawah misi, lalu misi ini disatukan di bawah, maksud saya lokal mission disatukan atau daerah, kemudian dia disatukan di bawah uni ini di bawah divisi.
divisi-divisi ini di bawah General Conference. Kita lihat organisasi Gereja Masihat pada ke-7. Tapi kalau saudara lihat bahwa Gereja Masihat pada ke-7 selalu disertai dengan mendirikan sekolah, rumah sakit, dan percetakan. Saudara lihat itu. Dan bagaimana pekerjaan Tuhan melalui institusi ini, lembaga ini, baik sekolah, percetakan, dan rumah sakit yang menyokong di dalam pekerjaan Tuhan dan membawa anggota gereja menjadi anggota gereja yang kuat di dalam pionir-pionir gereja kita, tiang-tiang gereja kita. Nah, pada saat ini kita tidak menyoroti sekolah dan rumah sakit, tetapi lebih menyoroti kepada percetakan. Jadi percetakan kita adalah sesuatu yang mempunyai peran yang sangat besar di dalam memajukan pekerjaan Tuhan. Sekilas kurang lebih itu sejarah bagaimana dari sejak mula berdirinya gereja kita yang diorganisir pada tahun 1863 sudah bahkan sebelum organisasi Gereja Masihat Pantai ke-7 ini diorganisir secara resmi, maka percetakan atau pekerjaan penginjilan melalui percetakan itu sudah lebih dahulu dimulai. Dan kita bisa melihat sekarang ini hasilnya di seluruh penjuru bagian dunia, bahwa pekerjaan Tuhan sangat dimajukan melalui penjualan buku-buku dan majalah kita melalui percetakan ini. Terima kasih kepada Pendeta Tarigan yang menjelaskan begitu jelas bagaimana mula-mulanya percetakan untuk gereja kita dimulai. Sangat jelas ya, saudara-saudara ya. Kita bisa ikuti untuk pertanyaan yang nomor 2 yang mungkin saudara juga pertanyakan ya. Ditanya di sini pertanyaan nomor 2, sebagai sebuah organisasi, mengapa kita harus memiliki percetakan sendiri, gantinya bergantung kepada percetakan di dunia bisnis? Ya, mungkin di dunia bisnis mungkin lebih murah, tetapi kenapa kita harus memiliki percetakan itu sendiri? Apa gunanya kita harus memiliki percetakan itu, Pendeta? Atau mungkin apa perbedaannya kalau kita cetak sendiri dengan percetakan yang lain? Silakan Pendeta. Ya, tentunya sebagaimana yang kita sudah bahas tadi, bahwa awal mula memang literatur kita dicetak di dunia bisnis, percetakan di luar, sebelum gereja kita memiliki percetakan sendiri. Tetapi Tuhan memberikan petunjuk supaya kita memiliki percetakan sendiri. Nah, tentunya pertanyaannya tadi adalah mengapa organisasi kita, gereja kita harus memiliki percetakan sendiri? Kenapa literatur kita tidak dicetak saja di percetakan luar? Tentunya ini ada banyak hal yang dipertimbangkan di sana. Yang pertama adalah tentunya kepada gereja Masihi Advent ke-7 lah dipercayakan apa yang dikenal sebagai the present truth. Apa itu the present truth? The present truth itu adalah pekabaran atau kebenaran yang saat ini. Ya betul, seluruh Alkitab itu adalah kebenaran. Tetapi saudara, the present truth yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran yang khusus, secara khusus pada zaman di mana kita hidup sekarang ini. Ya. Jadi pekabaran khusus yang harus kita sampaikan melalui percetakan kita adalah termasuk pekabaran hari Sabat. Termasuk itu sanctuary, termasuk itu pekabaran 3 malaikat. Ini adalah the present truth. Ya, jadi kalau kita percaya Yesus Kristus mati di kayu salib, Yesus Kristus adalah juru selamat kita, Tuhan pencipta kita. Nah, itu semuanya baik, tidak salah. Itu juga the truth, tapi itu bukan yang disebut sebagai the present truth. The present truth itu adalah yang saat ini sedang dikumandangkan dan sebagai satu pekabaran Tuhan yang terakhir kepada dunia, itulah yang dikenal sebagai the present truth. Nah, jadi the present truth ini haruslah berada di bawah kontrol kita 100%. Coba bayangkan the present truth yang kita miliki, tetapi kita cetak di luar, itu kita tidak mempunyai copyright sendiri. Maka akhirnya kita dikontrol oleh apa? Percetakan luar. Jadi bisa kita bayangkan kita tidak mempunyai kebebasan, padahal kebenaran itu diberikan khusus kepada kita. Khususnya adalah pekabaran yang diberikan Tuhan kepada Mrs. White. Ini adalah yang dipercayakan kepada gereja kita, dan tentunya
pekabaran yang disampaikan melalui Mrs. White ini adalah satu pekabaran yang harus 100% berada di bawah kontrol kita, kendali kita. Dan tentunya supaya itu bisa berada di bawah kendali kita 100%, maka itu harus ya kita mempunyai copyright dan itu harus kita cetak sendiri. Ya. Dan itulah kurang lebih alasan utama mengapa meskipun secara bisnis mungkin lebih murah kalau kita dicetak di luar dan lebih mahal kalau kita cetak sendiri oleh karena kita harus membiayai karyawan, kita harus membeli percetakan itu sendiri dan gedung dan juga sarana dan prasarana yang lain yang harus kita butuhkan. Tetapi hanya dengan demikianlah maka the present truth itu benar-benar bisa kita kontrol sepenuhnya. Sekali lagi terima kasih pendeta, sudah agak jelas. Yang dulunya memang kita diberitahu kita memakai percetakan publik, tetapi alangkah baiknya seperti pendeta katakan Mbak tadi, supaya itu semua dicetak di dalam organisasi kita dan semuanya menjadi selaras dengan pekabaran kita, dengan khotbah-khotbah yang dibuat di gereja kita masing-masing, dan itu tidak akan lari daripada misi dan tujuan daripada Tuhan kepada kita. Mudah-mudahan penjelasan tadi boleh mendapat pengertian yang baik bagi saudara-saudara semua di rumah atau yang sedang menonton live pada saat ini. Baik pendeta, pertanyaan yang ketiga yang disampaikan adalah, apakah kira-kira misi khusus dari pekerjaan penerbitan gereja dan apakah keuntungannya kalau kita cetak sendiri? Ya, saya mulaikan dulu bagian yang kedua, yaitu keuntungannya. Ya, kalau kita mempunyai percetakan sendiri tentu keuntungannya banyak. Ya, di mana kita bisa mempekerjakan orang. Ya, jadi membuka lowongan kerja di mana lebih banyak orang-orang lain yang bisa bekerja. Baik itu bekerja di percetakan itu sendiri, dan juga tentunya di dalam di dalam menyebarkan literatur yang kita cetak itu kepada orang lain. Tentunya ini adalah membawa keuntungan-keuntungan. Keuntungan yang lain juga adalah tentunya ini akan memberikan keuntungan finansial kepada organisasi. Ya, di mana persembahan persepuluhan akan datang dari penjualan ini, dan juga tentunya ini juga akan bisa mencetak lebih banyak buku yang lain. Ya, maksud saya lebih banyak lagi buku-buku untuk disebarluaskan. Jadi ini keuntungan sekilas keuntungan kalau kita memiliki percetakan sendiri. Nah, lalu apa misi khusus? Tadi sebenarnya saya sudah singgung di awal, misi khusus itu adalah karena Tuhan memberikan kepada kita satu pekabaran khusus yang tidak dimiliki oleh denominasi manapun. Ya, the present truth. Nah, the present truth inilah yang harus disampaikan, dikomandangkan melalui penerbitan gereja kita. Ya, meskipun kadang-kadang ini sudah kadang-kadang bagaimana kita lari dari tujuan utama, ya, di mana kita hanya melihat keuntungan bisnis saja dari percetakan kita. Seharusnya tidak demikian. Kita tidak bisa hanya melihat percetakan kita hanya dari memikirkan keuntungan bisnis atau masalah uang saja yang kita pikirkan di sana. Tapi lebih daripada itu adalah bagaimana melalui percetakan kita bahwa pekabaran yang dipercayakan Tuhan kepada gereja kita, khususnya pekabaran 3 malaikat, sebagai pekabaran Tuhan yang terakhir dalam mengamarkan dunia, dalam memperingatkan dunia akan bencana yang akan datang, akan penipuan setan di zaman akhir yang harus kita sampaikan kepada seluruh dunia. Jadi itu bisa dicapai kalau kita maksimalkan pekerjaan penerbitan gereja kita. Terima kasih sekali lagi buat pendeta kita, sangat jelas ya keuntungannya. Masih ada untung yang lain nanti yang akan kita bahas kemudian, tapi itulah yang keuntungan yang baik kalau semua kita terbitkan melalui organisasi kita, dan hasilnya akan terjamin karena semua seperti awal tadi, ya, semua itu adalah sudah mendapatkan petunjuk dari Tuhan, dan ketika buku-buku ini dicetak, ya, itu semuanya diilhami oleh Tuhan. Terima kasih pendeta. Yang kemudian adalah pertanyaan nomor 4.
sangat menarik juga, Pendeta. Sebagai gereja, apa yang kita bisa buat di dalam mensukseskan pekerjaan Tuhan ini melalui penerbitan kita? Ya, kalau kita lihat sekarang ini memang percetakan kita dan penerbitan kita sedikit memiliki challenge ya, tantangan yang besar. Ya, kenapa? Karena banyak alasan dari orang mengatakan bahwa saya tidak perlu lagi yang dicetak atau di print dalam buku-buku atau majalah. Karena semuanya sudah ada secara online pada saat ini. Nah, sebagai gereja, bagaimana kita bisa mensukseskan atau menyokong pekerjaan penginjilan melalui percetakan ini atau penerbitan ini? Nah, saya masih ingat bahwa di gereja kita sebenarnya ada satu departemen yang kita kenal sebagai Departemen Penerbitan Gereja. Tapi saya lihat bahwa di beberapa gereja ini tidak diaktifkan lagi. Dan saya kurang lebih mau 6 tahun ada di gereja Loma Linda dan saya belum melihat kalau penerbitan gereja ini kita aktifkan. Saya pikir ini adalah sesuatu yang perlu kita aktifkan kembali. Di mana melalui pekerjaan penerbitan gereja ini kita bisa bekerja di dalam mensukseskan pekerjaan Tuhan, di dalam menyokong penerbitan gereja kita, dan juga tentunya adalah menginjil melalui buku-buku. Tadi satu istilah yang sangat bagus diberikan oleh Nasihat Bagi Sidang ya, pasal yang ke-7 itu, yaitu saksi yang hidup, pengkhotbah yang hidup yaitu pendeta, dan juga ada saksi yang diam. Saksi yang diam. Jadi itu adalah buku-buku. Jadi kita bisa melihat bahwa ini kita bisa bekerja di sana. Saya pikir ini kita perlu aktifkan kembali bahwa gereja kita haruslah bekerja di dalam menginjil melalui penerbitan gereja ini. Ya. Jadi secara gereja tentunya saudara, memang secara pribadi kita sudah lakukan itu atau secara kelompok, tetapi kita tentunya kita mau lakukan itu sebagai sebuah gereja, sebagai satu institusi gereja kita harus lakukan itu. Nah, saat ini tentunya kita belum garap sepenuhnya, tetapi melalui bacaan Nasihat Bagi Sidang ini mengingatkan kita kembali bahwa pekerjaan penerbitan gereja kita harus kita support, di mana kita harus terlibat di dalam menyebarkan buku-buku. Ya, menyebarkan buku-buku. Jadi kita bisa, ada banyak sekali buku-buku yang bisa kita beli dan kita simpan menjadi stok di gereja kita. Bisa saja kita taruh di lobi gereja, bisa saja kalau saudara taruh di tempat kalau saudara misalnya memiliki satu usaha, toko dan lain sebagainya, bisa letakkan di sana. Atau saudara kalau misalnya sedang mengadakan perjalanan. Saya masih mengingat dulu kalau di Indonesia kita bisa selalu membawa itu majalah atau buku-buku Mrs. White yang kita taruh di mobil. Lalu ketika kita keluar tol dan membayar tol, samping kita membayar tol, ya kita menggunakan jalan raya, jasa jalan tol, kita juga memberikan majalah atau buku yang dicetak dalam percetakan gereja kita kepada orang yang bekerja di sana. Nah, kita tidak tahu bagaimana, apakah misalnya hanya satu paragraf atau satu judul yang dia baca, tetapi bagaimana Roh Suci, kalau dalam pelajaran sahabat kita dikatakan Roh Suci akan bekerja di dalam apa? Di dalam menggerakkan hati orang untuk membaca literatur yang kita sudah tinggalkan. Dan juga malaikat-malaikat Tuhan akan menyertai pekerjaan ini sehingga pekerjaan ini akan sukses untuk kita apa? Untuk kita kerjakan. Saya masih mengingat bagaimana saya sendiri sebelum terbuka kepada pekabaran yang lebih jauh tentang pekabaran Advent, sudah sebenarnya mendapatkan pekabaran itu lebih dalam dengan membacanya sendiri secara diam-diam. Saya masih mengingat bahwa saya mungkin dalam usia SMA atau bahkan SD, saya sudah membaca buku-buku yang dicetak oleh gereja kita. Buku-buku Ellen White itu sudah menjadi konsumsi saya sejak saya muda belia. Ya, jadi saudara bisa bayangkan bahwa kita tidak tahu di mana saja buku-buku itu telah kita berikan dan kita taruh, dan Roh Suci Tuhan yang menggerakkan orang lain untuk membacanya. Ya, kalau kita lihat sekarang terbukanya pekerjaan Tuhan di Rusia, di Cina sebagai negara komunis.
ya, yang kita sangat sulit untuk menjangkau mereka melalui satu movement yang terbuka. Tetapi melalui buku-buku ini banyak orang yang membacanya dan mereka diyakinkan oleh kuasa Roh Kudus terhadap kebenaran yang ditaruh di dalam buku tersebut. 2 minggu yang lalu saya memberikan satu buku kepada seseorang yang saya lihat dia adalah yang mempunyai minat rohani. Dia bukan orang Advent, ya. Dan saya lihat ketika dia bertemu dengan saya, dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan rohani kepada saya. Lalu saya berikan penjelasan secara general. Lalu saya digerakkan oleh Roh Tuhan untuk membisikkannya dalam hati saya, mengatakan bahwa tolong berikan kepadanya buku The Great Controversy. Dalam bahasa Indonesia, versi bahasa Indonesia itu kemenangan akhir. Lalu saya ingat-ingat, kayaknya sepertinya saya memiliki satu kopi di kantor gereja, buku kemenangan akhir. Lalu saya bergegas datang ke gereja, lalu saya mengambil itu buku kemenangan akhir, lalu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mempunyai kesempatan yang banyak berbicara kepada orang ini. Tapi Tuhan, ini buku yang saya bisa berikan dan titipkan kepada orang ini. Roh Tuhanlah yang akan bekerja dalam membawa dia dan juga orang yang ada di dalam pengaruhnya untuk mendapatkan kebenaran seperti yang Tuhan inginkan untuk dia ketahui di hari-hari yang terakhir ini. Nah, saudara yang kekasih, kita mungkin tidak bisa berbuat banyak sehubungan dengan dalam menjangkau orang lain, terutama orang-orang yang mungkin hanya sekali 2 kali kita bertemu. Tetapi dengan meninggalkan buku-buku yang diterbitkan dan melalui percetakan gereja kita, Roh Suci akan menuntun dan malaikat Tuhan akan bekerja di dalam menggerakkan orang-orang yang kepadanya kita telah bekerja dan kita tidak tahu bagaimana hasilnya di kemudian hari. Kita doakan bahwa itu akan berhasil. Jadi saya yakin Bapak Silalahi bahwa bagaimana kita mensukseskan percetakan kita di dalam memajukan percetakan kita, bukan saja memajukan percetakan kita, tetapi juga adalah menjangkau jiwa-jiwa. Melalui buku-buku ini adalah di luar dugaan kita sekarang ini. Hanya nanti kalau kita sudah sampai di sorga, mungkin kita bisa melihat, oh, kalau bukan dulu karena buku ini diberikan kepada saya, barangkali saya tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak orang akan memberikan kesaksian bila mana kita tiba kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Orang akan menyaksikan bagaimana pekerjaan yang mungkin sederhana dan kecil mungkin kita anggap sekarang kita lakukan, tetapi hasilnya telah menobatkan dan membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan. Terima kasih kita ucapkan kepada Pendeta Tarigan. Memang beberapa tahun yang lalu Pendeta, ada beberapa anak muda kita sebelum mereka masuk ke bangku kuliah, mereka ambil training dan mereka menjual traktat di Amerika ini. Paling dikit saya pernah mengenal 2 orang yang mereka khusus dan mereka pernah bersaksi di dalam gereja bagaimana mereka pergi mengetok pintu di Amerika ini dan mereka merasa takut bagaimana orang ini akan menerima mereka dan bagaimana tanggapan orang kepada mereka. Tetapi setelah mereka selesai memberikan buku ini, bukan hanya memberikan, menjual buku ini karena mereka adalah anak kuliahan, mereka bersaksi di gereja bahwa orang sebenarnya sedang menanti buku ini untuk sampai di pintu mereka. Jadi kadang-kadang kita pendeta, kadang-kadang kita kurang berani untuk melakukannya. Sudah lebih dulu takut kita ya? Sudah takut dulu, kita kurang berani. Dan di gereja kita ini bersyukur kita pendeta bahwa ada satu small group yang hampir setiap minggu mereka pergi ke daerah-daerah di Loma Linda, Redland dan sekitarnya, aktif membagikan traktat. Dan mereka saya melihat sebelum mereka berpergi, mereka doakan buku itu, seperti yang dibilang, buku itu memang benar-benar diilhami Tuhan. Dan Tuhan sudah menunjukkan orang ini, anggota kita gereja, untuk menempatkan buku ini di rumah mereka. Karena sering di Amerika ini pendeta, orang nggak mau buka pintu, ya, dan orang tidak mau bebas masuk ke rumah orang maksud saya. Jadi buku itu ditaruh saja di depan rumahnya, dan bahkan terakhir ini mereka mengirimkannya melalui post office.
karena memang zaman pandemik sekarang ini nggak boleh bertemu, small group kita pendeta, mereka posting bahwa mereka kirimkan itu melalui pos. Ya, dan Tuhan saya rasa sudah bersama malaikat sudah mempunyai maksud untuk buku ini supaya sampai kepada orang tertentu. Ya, inilah yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kita bukan lagi akan melakukannya itu secara personal atau grup, tetapi kita akan melakukannya secara gereja. Ya, jadi inilah visi kita ke depan bahwa pekerjaan ini kita lakukan secara gereja, sebab hanya dengan gereja mengambil alih itu satu pekerjaan secara keseluruhan yang akan membawa hasil yang baik buat gereja kita. Jadi kita akan lakukan pekerjaan ini secara gereja. Jadi kita tidak lakukan itu secara pribadi atau ya tetap kita melakukan pekerjaan itu secara personal, ministry namanya ya, di mana kita melakukan ministry itu secara personal, tetapi sebagai sebuah gereja kita juga harus melakukannya di dalam melakukan pekerjaan ini. Baik, terima kasih pendeta. Nah, sekarang kita sudah mengerti bagaimana pentingnya kita sebagai gereja, sebagai orang Advent untuk bekerja sama membagikan buku-buku ini atau traktat ini. Kembali pertanyaan kita nomor 5 kepada pendeta. Apakah anak-anak kita bisa dilibatkan di dalam pekerjaan penerbitan ini? Saya bilang tadi bahwa beberapa tahun lalu ada 2 anak muda kita sudah melakukannya. Tapi sekarang ini mungkin sudah agak lama kita tidak melakukannya. Apakah kita bisa re-energize lagi pendeta? Apakah rencana gereja untuk anak-anak muda untuk yang akan datang ini pendeta? Silakan. Ya, memang saya pikir ini harus kita kerjakan lagi. Kalau kita lihat, saya berbicara dalam konteks Indonesia. Kalau di Indonesia itu biasanya Departemen Penerbitan dari UNI, mereka itu turun ke lembaga-lembaga, apakah itu ya sekolah pada umumnya ya, sekolah. Jadi saya masih ingat saya sekolah di Pematang Siantar, itu dari UNI datang. Bahkan orang-orang yang masih SMP, SMA, dan khususnya mahasiswa tentunya, mereka diajak untuk menjual buku. Ya, tetapi saya tidak melihat itu di Amerika ini. Apa memang spirit misionari dalam menjual buku ini sudah berkurang? Saya kurang tahu, karena saya melihat 2 anak kami kirim ke Loma Linda Academy, tetapi sepertinya Loma Linda Academy tidak ada satu movement untuk mengajak anak-anak itu menjual buku. Kalau saya sebagai orang tua, saya mengharapkan supaya sebenarnya sekolah mempunyai satu prakarsa untuk membawa anak-anak ini, mewajibkan mereka bila perlu, mewajibkan mereka untuk menjual buku. Ya, mungkin apakah memang karena SMA di sini underage, saya tidak tahu sehingga tidak bisa dilepas. Tapi barangkali ada pendamping yang mendampingi mereka untuk pergi membawa buku-buku ini. Ya, tapi barangkali ini setelah mereka mahasiswa, mudah-mudahan ya setelah mahasiswa, saya tidak tahu bagaimana dengan anak-anak kita yang kita kirim di sekolah di sekolah gereja, apakah di Tennessee, apakah di La Sierra atau Loma Linda University, apakah mereka ini ada satu bagian di mana anak-anak itu diminta untuk menjual buku. Ya, saya pikir ini sangat penting sekali. Sebagai mahasiswa kependetaan, saya masih mengingat itu sekitar 180 jam mahasiswa kependetaan itu wajib menjual buku. Saya masih mengingat itu, saya diwajibkan menjual buku. Saya tidak punya pengalaman. Waktu SMA saya tidak pernah menjual buku. Sedangkan pada waktu kuliah, pada waktu mahasiswa, saya diwajibkan untuk menjual buku. Karena itu merupakan tuntutan mahasiswa kependetaan. Kalau tidak menjual buku, tidak bisa ditamatkan dari Dari mahasiswa kependetaan. Jadi saya masih mengingat pada waktu itu kebetulan teman saya mahasiswa kependetaan itu berasal dari Medan. Jadi kami memilih area di mana kami menjual buku adalah di kota Medan. Ya, di kota Medan. Saudara, memang pada awalnya itu seperti berat ya, seperti saya tidak ada jiwa untuk bisnis dalam menjual buku. Jadi agak besar kepala saya ketika mengetuk rumah orang
dan menawarkan buku-buku kita. Ya. Tetapi sebenarnya kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kalau kita bukan melihat dari sisi bisnis, tetapi kita melihat bahwa kita sebagai juru kabar Tuhan yang diminta oleh Tuhan untuk menyampaikan pekabaran itu, maka saya pikir kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita bisa berprinsip dalam hati, Tuhan, Engkau yang menurut saya untuk menjual atau membagikan buku ini. Sekarang terserah Tuhan yang menuntun saya. Seharusnya kita mempunyai satu prinsip yang demikian. Nah, sebagai sebuah gereja saya pikir kita bisa lakukan ini juga, kita garap area ini di kemudian hari. Ya, kita paling tidak sudah di-refresh ini sekarang, bahwa kita sebagai sebuah gereja, jadi kita bisa tidak menjual buku, tetapi kita bisa menyebarkan buku-buku yang dicetak oleh percetakan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian spirit misionaris dari anak-anak kita yang masih muda belia ini dapat dibangkitkan kembali. Dan kita bisa lihat hasilnya bagaimana bukan hanya kepada orang-orang yang kepadanya buku itu kita bagikan, tetapi kepada kita sendiri, anak-anak kita, rohani kita akan dibangkitkan dan dikuatkan, dihidupkan kembali di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat Pendeta Tarigan. Minggu lalu di gereja kita undang pembicara tamu. Dan pembicara ini di saat COVID selama 2 tahun ini, dia mencetak buku. Dan beliau membagikan buku itu kepada anggota yang mau menerimanya tentunya ya. Sekarang di dalam pertanyaan kepada Pendeta Tarigan, di dalam era teknologi sekarang ini Pendeta, ini adalah pertanyaan nomor 6 ya. Semuanya serba internet, bisa menyebarkan. Kadang-kadang kita nggak perlu cetak buku lagi Pendeta, bisa aja kita ketik, kita langsung masukkan kepada internet. Pertanyaan yang ke-6 ini, apakah masih perlu untuk sekarang ini diadakan untuk penerbitan atau pencetakan buku itu sendiri? Karena teknologi sepertinya sudah mau mengeliminasi cara-cara penerbitan. Sama seperti library kita sekarang semuanya sudah digital. Buku-buku yang lama itu sudah PDF. Sudah dibikin PDF. Jadi rak-raknya itu sudah kosong. Nah, di kemudian hari ini kira-kira bagaimana kemungkinannya? Karena kalau sudah semuanya dalam PDF, ujung-ujungnya nanti penerbitan kita ini juga nggak menghasilkan lagi, karena awalnya kemarin dulunya supaya penerbitan itu dibuka, supaya bisa diterbitkan sendiri, bisa saving money dan kita bisa mempegawaikan anggota-anggota gereja. Tapi sekarang ini kemungkinannya dengan teknologi ini Pendeta banyak pekerjaan yang kurang. Jadi apa pendapat Pendeta dengan teknologi, perbedaan teknologi yang baru ini, kira-kira nanti bagaimana, betapa pentingnya penerbitan ini, bagaimana pendapat Pendeta? Silakan Pendeta. Ya, ini memang tantangan baru bagi bagi percetakan kita dan juga bagi kolporteur atau penginjil literatur kita. Sangat menjadi tantangan besar. Kenapa? Sebelum ini era digital ini, di mana semua bahan-bahan itu melalui printed copy, buku-buku yang dicetak, maka mereka itu sangat maju sekali, karena khususnya kalau kita katakan buku renungan pagi, sekolah sahabat, buku-buku Mrs. White sekarang dulu itu dicetak dan memang harus kita beli dalam bentuk buku atau printed copy. Tapi dengan era digital ini melalui internet apa semuanya, maka ini kesulitan besar ini, ya kesulitan besar yang banyak. Bisalah kita lihat sekarang pelajaran sekolah sahabat kita sekarang pesan pelajaran sekolah sahabat kita dari Indonesia. Dan setiap hari sekarang ini melalui WA, WhatsApp, itu per hari itu dikirimkan pelajaran-pelajaran sekolah sahabat dan renungan pagi. Sehingga kita pun jadi segan untuk, atau kita katakanlah tidak perlu lagi lah untuk apa, karena akhirnya ya era digital semua. Tetapi saya mau katakan seperti ini, bahwa masing-masing media ini mempunyai area tersendiri. Area tersendiri. Betul bahwa dunia internet dan digital tidak bisa kita pungkiri. Tetapi di sisi lain,
percetakan, itu juga dalam bentuk printed copy, buku-buku, majalah dan traktat dan lain sebagainya dalam bentuk literatur yang di print out, ini masih juga tetap dibutuhkan. Karena semua area itu harus kita jangkau. Betul, majority sekarang ini sudah orang melalui online, tetapi masih juga ada orang yang masih menginginkan supaya itu dicetak melalui apa? Melalui printed copy. Mana tahu jiwa atau emas itu, mutiara itu ada pada orang yang membaca secara printed copy, bukan secara online. Jadi kita tidak tahu intinya di mana jiwa-jiwa itu berada yang terbuka bagi Injil kebenaran itu. Itulah sebabnya meskipun kita sekarang hidup dalam era digital, maka kita masih juga tetap membutuhkan atau dibutuhkan di dalam membagikan buku-buku yang dicetak melalui buku-buku dan melalui lembaran-lembaran yang diprint. Terima kasih Pendeta. Dan saya juga sangat setuju kalau memang hard print ini, hard copy itu tetap dicetak dan tetap kita miliki. Karena suatu saat ya listrik mati, internet mati, kemana kita mau pergi? Kita harus kembali kepada hard copy. Dan saya yakin adalah memang rencana setan supaya tidak ada lagi penerbitan tentang pekabaran Tuhan. Jadi saudara-saudara, walaupun secara teknologi bisa kita nikmati sekarang, tetapi kita juga Pendeta, saya rasa tetap harus memiliki buku ini di rumah kita sebagai pedoman dan yang kita tidak tergantung kepada teknologi, yang kita bisa baca setiap hari. Karena saya ragu suatu saat Pendeta, kalau kita lihat buku-buku atau Alkitab itu sangat mudah dimanipulasi di internet dan kita tidak tahu kebenarannya dan kita semua bisa hanyut hanya berharap kepada internet. Jadi kita ya sebagai anggota gereja Masihi Hari ke-7, mudah-mudahan kita semua masih mempunyai hard copy yang kita miliki di rumah supaya kita itulah dasar inti daripada kerohanian kita. Baik Pendeta. Saya sangat tertarik tadi apa yang Bapak sampaikan, melalui dunia digital ini sangat mudah dimanipulasi. Jadi memang kita perlu hati-hati sekali. Kalau di dalam dunia research itu, maka kita belumlah dianjurkan untuk melakukan research melalui online. Katanya masih lebih dipercaya itu adalah melalui melalui printed copy yang mempunyai copyright yang jelas. Baik, Pendeta, kita menuju kepada pertanyaan yang terakhir. Kita mengerti betapa pentingnya akan tetap memiliki hard copy dan betapa pentingnya kita harus mensupport ya. Bagian akhir dari bab pelajaran kita hari ini adalah supaya kita tetap mendoakan, mensupport akan pekerjaan Tuhan ini melalui percetakan kita, supaya kita bukan hanya support membeli bukunya, tapi juga dibilang kita diundang mensupport dan membantu membiayai akan penerbitan ini. Dan pertanyaan terakhir Pendeta ya, yang ada di sini adalah apa kira-kira pesan Pendeta khususnya untuk anggota kita di Loma Linda ini untuk mempromosikan akan penerbitan kita. Apa maksud utamanya yang kita bisa promosikan mungkin secara gereja di sini, karena memang sudah hampir tidak ada kita lakukan. Apakah rencana Pendeta yang mau sampaikan untuk kemudian hari ini untuk mensupport akan penerbitan daripada organisasi kita? Pendeta, silahkan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi adalah organisasi Gereja Masihi Advent Hari ke-7 itu sangat kuat sebagai sebuah organisasi oleh karena lembaga-lembaga yang menyokong gereja. Ya, lembaga-lembaga yang menyokong gereja seperti tadi kita sebutkan adalah sekolah, percetakan dan rumah sakit. Nah, sekarang bagaimana visi kita sebagai sebuah gereja Lisda ke depan ini di dalam dalam mempromosikan penerbitan gereja kita. Ya, saudara, kita mau katakan bahwa secara gereja kita akan garap area ini karena mungkin selama ini sudah lama kita lalaikan. Dan saya pikir dalam memenuhi panggilan Tuhan, khususnya apa yang disampaikan
dalam nasihat bagi sidang pasal yang ke-7 ini hubungan penerbitan gereja. Saya pikir sudah tiba waktunya gereja kita menyambut panggilan ini, di mana kita terlibat di dalam menyebarluaskan penerbitan gereja kita, menyebarluaskan buku-buku melalui gereja kita. Saudara, beli buku-buku yang diterbitkan oleh gereja kita, dan tentunya sebelum kita bagikan kepada orang lain, kita baca dulu di rumah tentunya. Ya, kita baca dulu. Jadi barangkali saudara, kalau kita membeli buku-buku ini tidak selalu kalau itu kita butuhkan, tetapi itu juga adalah membantu percetakan kita dan membantu juga mereka yang di dalam pekerjaannya sebagai penginjil literatur, ya, kolpeteur ministry. Jadi kita membantu mereka. Nah, kita juga tentunya membeli itu lebih dari yang kita butuhkan, di mana itu kita bisa bagikan kepada orang lain. Saya mau katakan kepada anggota-anggota jemaat kita, kalau saudara mempunyai dana, boleh saudara beli buku-buku dan taruh di dalam gereja. Seringkali orang datang ke gereja dan mencari buku-buku ini, dan kita bisa bagikan kepada mereka yang membutuhkannya. Dan melalui itu, pekerjaan Tuhan akan dapat disegerakan melalui pekerjaan penerbitan gereja kita. Jadi himbauan kepada kita, anggota gereja Masih Perhentian ke-7, khususnya Jemaat Loma Linda. Mari kita persiapkan diri kita, mari kita persiapkan hati kita di dalam menyokong dan mensukseskan pekerjaan Tuhan ini, di mana kita melakukan penginjilan melalui penerbitan gereja, menyebarkan buku-buku yang dicetak oleh lembaga kita. Terima kasih Pendeta, itulah rangkaian acara Pesper kita pada sore hari ini. Sudah kita baca jelas dan diskusikan jelas jilid 7 penerbitan gereja kita. Mudah-mudahan pelajaran sore hari ini boleh membuka pikiran kita supaya kita boleh mensupport akan percetakan kita, dan supaya percetakan kita ini tetap berjalan dan bisa memproduksi buku-buku kerohanian yang dunia butuhkan saat ini. Tolong doakan program ini supaya sukses, karena Tuhan sudah mau cepat datang. Baik saudara-saudara, kita ucapkan terima kasih kepada senior pastor kita dari Loma Linda. Terima kasih Pendeta sudah datang untuk memberikan kita pelajaran pada sore hari ini. Tuhan memberkati. Baik saudara-saudara, sebelum kita menutup acara kita akan menyanyi dari lagu Sion. Maksud saya, kita akan tutup dalam lagu yang dibawakan oleh keluarga Situmorang. Silakan. Would you be free from the burden of sin? There's more in the blood, more in the blood. Would you or evil of victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's more in the blood, more in the blood. Come for a cleansing to Calvary's tide. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Kita ucapkan terima kasih
Baik saudara-saudara, acara kita akan ditutup dengan doa oleh pendeta kita, Bapak Tarigan. Silakan pendeta. Mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena tuntunan Tuhan bagi kami. Sejak awal berdirinya gereja Tuhan ini, sudah disertai dengan satu visi yang Tuhan berikan kepada hambanya, supaya pekabaran the present truth itu dicetak di dalam buku-buku dan majalah untuk disebarluaskan kepada orang lain. Pada saat ini ya Bapa, pekerjaan ini terus berlangsung. Dan kami sebagai anggota gereja, umat-umat Tuhan diundang untuk terlibat di dalam menyokong dan mensukseskan, di dalam mengirimkan dan membagi-bagikan literatur yang dicetak ini agar the present truth itu dapat sampai kepada orang-orang lain. Bapak kami berdoa bahwa bila mana kami sebagai sebuah gereja telah mempelajari pelajaran ini pada malam hari ini, kami juga menerima panggilan Tuhan supaya kami terlibat di dalam pekerjaan ini. Bila mana kami berencana, Tuhanlah yang memberkati ya Bapa, supaya jiwa-jiwa dapat dimenangkan melalui pekerjaan ini. Inilah doa kami kepadamu ya Bapa. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat kami dan pemirsa kami dimanapun berada pada malam hari ini. Bila mana kami sudah memasuki jam-jam yang kudus dan suci ini, biarlah hati kami dapat diangkat dan dibawa kepada Tuhan. Sampai kami bertemu kembali. Inilah doa kami kepadamu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Begitulah acara kita pada sore hari ini saudara-saudara. Atas nama personal ministry dan tim pendeta, bahkan semua anggota Loma Linda, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang selalu hadir untuk berbakti bersama-sama dengan kami. Dan kami undang kembali supaya besok juga hadir dalam acara reguler kerohanian dari Gereja Loma Linda. Terima kasih saudara-saudara semua, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.